Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Almunawaro SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 07 Bermani Ilir, Kepahyang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Proses belajar hanya dilakukan di kelas. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil dan tuntas. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, teacher center. Saya juga tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Hanya meminta siswa untuk menghafal materi. Serta saya sering mengeluh atau merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Murid bebas berkreasi, mengemukakan pendapat, berkreasi, sedangkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan ketulusan hati. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Proses pembelajaran bukan hanya terpangku di kelas saja, tetapi bisa dilakukan juga di luar kelas, seperti lingkungan sekolah dan sekitarnya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, pendidik memberi teladan. In madio mangun kurso, pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi. Dan selanjutnya, tutwuri handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah yang pertama, dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Yang ketiga, mendorong kreativitas peserta didik. Saya mencoba mengarahkan peserta didik untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan membuat inovasi. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam, kodrat zaman dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik dengan tidak membeda-bedakan, namun kita selaku guru dapat memberikan tuntunan atau arahan agar mereka bisa berkembang. Yang keenam, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Serta yang ketujuh, belajar tidak harus di kelas, tetapi anak perlu berinteraksi di lingkungan. Berikut ini saya tampilkan dokumentasi tentang kegiatan anak-anak di sekolah. Ada kegiatan tentang belajar menggunakan media. Yang kedua, anak sedang membaca buku. Dan gambar yang ketiga adalah kreativitas anak yang sedang berolahraga. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan tentang koneksi antar materi,
kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.